Halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Saya seperti biasa kalau hari Minggu itu mancing. Ini tempat teman saya nih. Nah, pancingannya luas nih teman-teman. Di sini ada bawal, ya, ada nila. Ini. Di sini juga ada nila, ya, sama ikan mas. Oke. Luar biasa ya. Baik teman-teman, selamat sore dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kembali, yaitu kasus yang ada di Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, menjadi perhatian Kapolri dan juga Presiden tentunya. Baik teman-teman, kasus Subang sebentar lagi akan selesai dan besok dikabarkan akan ada yaitu pembacaan tuntutan dari JPU untuk terdakwa Ramdhanu, dan kemarin sudah dibacakan pertama adalah tuntutan pembacaan dari JPU adalah terdakwa Yosef Hidayah. Nah, ini nanti kita lihat Danu apakah akan sama dengan Pak Yosef Hidayah atau tidak. Dan banyak sekali yang mengatakan di sini komentar publik, Danu tidak seperti vonis atau tuntutan Pak Yosef Hidayah, yaitu seumur hidup. Oke teman-teman, di video kali ini saya melihat dari pakar psikologi forensik, yaitu tentang kasus Vina Cirebon yang sangat luar biasa sekarang. Alhamdulillah ya, sudah kita menyimak di berbagai media massa, yaitu Peggy Setiawan bebas dan ya menang, intinya seperti itu, mengajukan sidang pra-peradilan. Coba di kasus Subang teman-teman sudah menyimak ketiga tersangka, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi sudah mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah menguji apakah yang sudah menjadi tersangka ini benar-benar tersangka seperti itu. Atau juga mungkin menguji alat bukti atau barang bukti lah. Intinya seperti itu. Namun di kasus Subang ini ditolak oleh majelis hakim. Dan di kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan yang sudah dikabarkan dia adalah tukang bangunan dan banyak sekali yang mengatakan adalah salah tangkap. Ya sudah menang, intinya seperti itu ya, akan dibebaskan nanti. Baik teman-teman, bagaimana menurut dari psikologi forensik? Yaitu mengatakan saksi aib harus bertanggung jawab atas laporan sampah seperti itu. Nah, di kasus Subang pun sama. Harusnya kalau misalkan ada saksi-saksi yang misalkan berbohong dan juga mengarang cerita, memberikan kesaksian palsu, harusnya langsung ditindak pidana seperti itu. Karena sudah mengacaukan persidangan dan memberikan kesaksian palsu, membohongi semuanya, membohongi kuasa hukum, membohongi hakim, membohongi JPU tentunya, memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Bang Reza Indragiri dengan tegas mengatakan, yaitu di kasus Vina Cirebon atau Peggy Setiawan bebas, Reza Indragiri ungkit keterangan saksi sampah, yaitu aib harus bertanggung jawab. Nah, ini sangat tegas sekali teman-teman. Menurut psikologi forensik, Reza Indragiri meminta pihak kepolisian mencari aib pasca putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Luar biasa ya teman-teman. Ternyata sangat disoroti sekali, yaitu saksi-saksi yang berbohong. Ya, terutama saksi-saksi yang jujur inilah pembuka tabir dalam sebuah pengungkapan kasus tentunya. Baik, Pak Hakim atau Majelis Hakim Eman Sulaiman memutuskan penetapan Peggy Setiawan ini yaitu sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon dan juga Eki tidak sah. Teman-teman sudah menyimak ya di berbagai media massa, dan ya insya Allah Peggy Setiawan akan bebas karena ini dukungannya sangat luar biasa, dan tim dari kuasa hukum dari Peggy pun sangat banyak sekali, sampai 15 orang seperti itu. Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim Eman dalam sidang pra-peradilan, yaitu di Pengadilan Negeri Subang hari ini pada tanggal 8 Juli 2024. Nah, Bang Reza Indragiri menilai bahwa aib ini harus dimintai atau mempertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Bang Reza, para netizen, media, masyarakat luas mesti menyemangati Polri untuk mencari saksi aib dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Karena saksi AF ini mengatakan bahwa melihat bahwa Peggy Setiawan itu ada di lokasi waktu kejadian pembunuhan Vina itu dan juga Eki menurut AF ya. Padahal di sini saksi AF ini sangat disoroti oleh para ahli ini, yaitu dari kesaksiannya teman-teman. Baik, menurut Bang Reza Indragiri seperti ini, dia telah membuat informasi bahkan mungkin laporan palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada pada penegak hukum. Apakah di kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ada saksi yang seperti ini? Saksi palsu, saksi bayaran, saksi yang memberikan keterangan palsu baik kepada kepolisian dan juga di pengadilan kemarin di fakta sidang. Apakah ada seperti itu? Ya, semuanya akan terungkap. Teman-teman, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, baik. Nah, Bang Reza Indragiri menyinggung keterangan AF yang pertama kali menyebut nama Peggy Setiawan. Terlebih, AF mengklaim melihat kuli bangunan ini, ya Peggy Setiawan ini adalah kuli bangunan yang sudah banyak sekali saksi, yaitu baik teman-temannya, pamannya, dan juga orang tuanya, dan juga dari yang pemilik rumah tersebut. Sudah memberikan keterangan di pengadilan waktu kemarin di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. AF mengklaim melihat kuli bangunan tersebut di lokasi kejadian saat kasus tewasnya Vina Cirebon dan Eki yang terjadi di 2016. Begitulah kesaksian AF. Namun ini seperti biasa sudah disoroti oleh para ahli dan juga mantan Kabar Eskrim ya, Pak Susno Duaji, bahwa kesaksian AF ini diklaim berbohong dan memberikan kesaksian palsu seperti itu. Nah, tentunya ini menurut Bang Reza Indragiri sebagai psikologi forensik atau ahli, bahwa menurutnya AF mengaku menyaksikan bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat pra-peradilan hari ini terbukti ternyata apa yang disebut keterangan saksi itu sampah belaka. Keterangan saksi dari AF ini hanya disoroti sampah belaka. Berarti berbohong, memberikan keterangan palsu, teman-teman. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap harus diproses hukum. Ya, AF memberikan kesaksian palsu, disebutnya yang sudah memberikan keterangan sampah. Berbohong harus tetap ditindak pidana. Ya, betul sekali. Karena itu juga bagian dari orang atau obstruction of justice yang menghalang-halangi, yang menutup-nutupi pengungkapan kasus yang begitu sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Di kasus Subang juga sama. Kasus Subang sampai sekarang masih menggantung. Meskipun sudah adanya pembacaan tuntutan dari JPU, yaitu untuk terdakwa Yosef Hidayah, tapi ini kan yang masih penasaran publik ini yang 3 tersangka. Kapan ditangkapnya, kapan disidangnya. Apakah sudah kuat 2 alat buktinya mereka ditetapkan menjadi tersangka, kan seperti itu ya. Nah, ini menjadi polemik dan perdebatan di masyarakat juga. Bahkan Pak Yosef kemarin juga mengatakan ini pembahasan campur sari karena saya menilai dari 2 kasus ini kok ada yang mirip-mirip ya atau sama, obstruction of justice. Nah, di sini saya bahas apakah ada nih kira-kira di kasus Subang juga seperti yang dikatakan Bang Reza adalah saksi sampah yang memberikan sebuah keterangan palsu. Itu keterangan palsu ini sangat berbahaya teman-teman, karena itu bisa termasuk juga obstruction of justice. Menghalang-halangi, memberikan keterangan yang tidak yang sebenarnya, akhirnya kan itu menjadi sebuah catatan. Nah, catatan ketika saksi ini memberikan sebuah keterangan di depan penyidik itu, nah sesuai dengan apa yang dia alami, yang dia lihat, yang dia rasakan. Coba kalau mengarang, itu sudah dicatat. Menjadi nanti di persidangan, apakah nanti akan nyambung? Ini pun akan ketahuan, karena saksi-saksi di pengadilan itu akan disinkronisasi keterangannya, ditampung. Contohnya kemarin, waktu pemeriksaan, yaitu Inafis dari Polres Subang, di Pengadilan Negeri Subang, kasus Ibu Tuti dan Amalia. Ya, di situ, bahwa beliau mengatakan TKP harus status quo, harus status bersih. Tidak boleh siapapun yang masuk ke TKP tanpa seizinnya, tanpa seizin pimpinan, atau jangan sembarang masuk apalagi warga sipil atau masyarakat. Nah, di sini tidak mengetahui adanya banpol yang menguras bak mandi, yang membersihkan bak mandi. Itu disuruh oleh komandannya menurutnya. Ini pun sudah tidak nyambung di persidangan kemarin. Teman-teman sudah menyimak.
waktu pemeriksaan dari majelis hakim terhadap Inapis dari Polres Subang. Tidak nyambung keterangannya dengan Banpol tersebut. Kenapa tidak tahu? Karena beliau mengatakan dari pagi, Inapis ini dari pagi, yaitu di TKP sampai jam 11 malam. Kenapa yang menguras bak mandi tidak tahu? TKP itu tidak besar-besar amat, kecil teman-teman, TKP Subang itu. Nah, seperti itulah contohnya. Tentunya di kasus Vina Cirebon juga ini banyak sekali kerincugan. Dan juga, ya tentunya adanya obstruction of justice yang menghalang-halangi pengungkapan kasus. Baik teman-teman, menurut Bang Reza Indragiri, dari berbagai macam perbincangan di televisi dan juga medsos, saya menangkap pesan dari Sudirman terindikasi memiliki kondisi yang berbeda dari sisi intelektualitas, dari sisi kecerdasan. Menurut Bang Reza, ya tentunya kita semuanya berdoa saja semoga kasus yang dua ini cepat tuntas, karena ini sudah menjadi konsumsi kita semuanya. Kasus Subang semoga cepat tuntas, selesai kasusnya, dan ketiga tersangka, dan ini banyak sekali komentar publik yang mengatakan cepat tangkap ketiga tersangka ini, jangan sampai berkeliaran, karena itu sudah menjadi tersangka, ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Kita ikuti saja persidangan lanjutan di besok hari, pembacaan tuntutan untuk terdakwa Ramdhanu. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bye-bye.